Presiden Joko Widodo menyerahkan secara simbolis kredit usaha rakyat atau KUR Klaster di Istana Negara Jakarta pada Senin 19 Desember 2022. Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta jajarannya untuk memperbanyak dan memperluas program kredit usaha rakyat atau KUR Klaster ke berbagai sektor agar mampu meningkatkan penjualan dan model bisnis UMKM. Jokowi juga berpesan agar fasilitas pinjaman yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dipastikan tepat sasaran, serta proses penyaluran dilakukan secara transparan dan akuntabel. Presiden Joko Widodo mengungkapkan kegembiraannya usai menyerahkan secara simbolis kredit usaha rakyat KUR Klaster dan penyaluran dana melalui LPDB Koperasi dan UMKM di Istana Negara Jakarta pada Senin 19 Desember 2022. Dalam sambutannya, Jokowi mengaku senang karena penyaluran KUR hingga saat ini sudah bisa dinikmati oleh 39,4 juta UMKM di seluruh Indonesia. Ditambah lagi adanya program KUR Klaster. Jokowi menyebutkan KUR Klaster atau program pembiayaan berbasis ekosistem akan sangat baik dan mampu meningkatkan kemitraan antara kelompok UMKM dengan pelaku usaha besar dengan model agregasi dan konsolidasi dengan para penjamin pembeli atau off-taker. Jokowi juga berharap ini akan mampu menyerap barang sebanyak-banyaknya dari kelompok-kelompok yang ada, sehingga para pelaku usaha mendapatkan kepastian pasar. Selain itu, KUR Klaster ini juga bisa meminimalisir risiko kredit macet dan memudahkan bagi pihak penyalur kredit, dalam hal ini bank, dalam melakukan pemantauan. Untuk itu, Jokowi meminta jajarannya untuk memperbanyak dan memperluas program kredit usaha rakyat KUR Klaster ke berbagai sektor yang mempunyai peluang pasar yang besar atau produk-produk unggulan, sehingga daya saing akan meningkat dan bisa merambah masuk ke pasar global. Jokowi juga berpesan agar fasilitas pinjaman yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dipastikan tepat sasaran, serta proses penyaluran dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kredit usaha rakyat KUR total sudah 39,4 juta UKM yang memanfaatkan ini. Dan saya senang sekarang ada model KUR Klaster. Ini benar, memang harus diklasterkan. Harus diklasterkan. Saya senang tadi ada pondok pesantren yang sampai dapat sekian miliar untuk urusan hortikultura. Dan sayurnya dibeli, kemudian dijualnya lewat usaha-usaha yang memiliki jaringan yang banyak. Sehingga jelas, off-takernya jelas, penjamin pembeliannya menjadi jelas. Sementara itu di waktu yang sama, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki mengatakan pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor UMKM dengan meningkatkan jumlah alokasi KUR di tahun 2023 menjadi 460 triliun dari tahun sebelumnya yakni 373 triliun. Sementara khusus untuk KUR Klaster hingga saat ini penyalurannya baru mencapai 4,8 triliun yang diberikan kepada 1,39 juta debitur. Adapun beberapa keunggulan dari KUR Klaster menurut Teten diantaranya dapat memberikan peluang pembiayaan kepada pelaku usaha dengan platform hingga 500 juta per pelaku usaha. Sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden, pada tahun 2024 porsi kredit perbankan diharapkan mencapai 30% atau sekitar 1.800 triliun. Dari saat ini yang baru mencapai 20% atau sekitar 1.200 triliun. Untuk itu, upaya percepatan dan perluasan penyaluran KUR Klaster sangat penting dijalankan sebagai upaya untuk meningkatkan akses penyaluran kredit bagi pelaku ekonomi kerakyatan. Hingga hari ini KUR Klaster baru terrealisasi sebesar 4,8 triliun rupiah kepada sekitar 1,39 juta debitur. KUR Klaster banyak positifnya Bapak. KUR Klaster memberikan peluang pembiayaan kepada kelompok usaha dengan plafon hingga 500 juta per pelaku usaha.
Dari Jakarta, Juli Suartin melaporkan.